Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada pagi hari tadi kalian sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu sudah cek suhu semua ya? Sudah cuci tangan semuanya? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah. Jadi sudah sehat semua, sudah cek suhu semua, sudah cuci tangan semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu sehat. Kemudian di sini Bu Ana akan cek tempat duduknya terlebih dahulu. Nah, coba tempat duduknya sudah ready belum? Siapkan supaya nyaman untuk duduknya. Ana sudah nyaman duduknya? Oke, Zulfa sudah? Sudah. Oke, sip. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Abil, pimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Abil sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sekarang Bu Ana mau cek kehadiran dulu. Tadi pagi dari sekolah sudah dikirim link ke WA grup. Sudah diisi semuanya? Sudah. Berarti sudah hadir semua di sini? Sudah. Alhamdulillah sehat semuanya, hadir semuanya, dan semoga semuanya tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Sehingga kita menjadi anak yang soleh dan berbakti pada nusa dan bangsa. Nah sekarang coba alat tulisnya sudah siap apa belum? Sudah. HP-nya sudah siap? Sudah. Bukunya sudah? Sudah. Kemudian laptopnya yang untuk literasi digital sudah siap? Oke, sip. Kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Dimulai dari persepsinya, yaitu kita akan harus bisa belajar, termotivasi supaya menjadi siswa yang berkarakter, menjadi siswa yang berbudi, menjadi siswa yang cerdas dan unggul seperti harapan nusa dan bangsa, yaitu sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Kita akan mempelajari pada pembelajaran pada pagi hari ini berhubungan atau berkaitan dengan materi yang telah lalu. Materi apa kemarin ya kita sudah bahas? Sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan kita sudah membahas ada nutrisi. Ada apa lagi? Saluran pencernaan, ada gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini masih ada berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu nutrisi. Kalau kemarin kita membahas nutrisi, ada kandungan-kandungan nutrisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zat-zat tambahan pada makanan. Ya, silahkan Najwa. Bu, kalau zat tambahan makanan itu yang termasuk penyedap ya Bu, yang P4? Ya. Zat tambahan itu adalah zat aditif makanan. Ada P4 yang dikatakan oleh Najwa. Yang pertama berarti apa P4? Pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap pada makanan. Ya, baik alami maupun yang buatan. Nah, Bu Ana akan buka slide-nya terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya, kompetensi indikator pencapaiannya dan tujuannya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah 3.6, yaitu tentang menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Tetapi di sini ada batasannya. Saya batasi pada pagi hari ini kita membahas adalah zat aditifnya dulu.
zat aditif pada makanan. Kemudian 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat aditif pada bagai kesehatan manusia. Nah, di sini ada zat adiktifnya kita untuk yang akan datang. Untuk yang zat aditifnya yang hari ini. Itu untuk yang KD-nya. Untuk yang indikatornya, indikator pencapaiannya adalah 3.6.4 yaitu menganalisis pewarna alami dan buatan pada makanan atau minuman kemasan. Kemudian mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman kemasan. Kemudian selanjutnya adalah menemukan alternatif solusi pengganti zat aditif buatan. Kemudian terakhir adalah membuat hasil karya berupa mading, yaitu tentang dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Nanti dampaknya seperti apa dan solusinya seperti apa. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui penyelidikan, peserta didik dapat menganalisis pewarna alami dan pewarna buatan pada makanan dan minuman kemasan yang biasa dikonsumsi peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Nanti kalian ada penyelidikannya berupa ada wawancara. Kemudian melalui penyelidikan peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman kemasan yang biasa dikonsumsi peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Nah, di sini ada penyelidikannya berupa mengamati kemasan makanan atau minuman yang ada di toko. Kemudian melalui hasil penyelidikan, dari hasil penyelidikan ini, kalian kuatkan dengan literasi digital. Kemudian, peserta didik dapat menemukan alternatif solusinya sebagai pengganti zat aditif buatan pada makanan yang biasa dikonsumsi oleh siswa SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Nah, di sini, melalui penyidikan ini, hasilnya ini, kalian dapat membuat karya tulis berupa mading. Nah, mading ini berkaitan dengan dampak penggunaan zat aditif pada makanan. Nah, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian ada penilaiannya. Penilaian pada pembelajaran hari ini yaitu ada penilaian sikap, ada kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif pada saat presentasi. Kemudian ada pendidikan karakternya, ada religius, percaya diri, teliti, dan tertib. Kemudian ada penilaian keterampilannya, unjuk kerja LKPD. LKPD yang kalian nanti akan Buana beri satu-satu. Kemudian penilaian pengetahuan, ada interaksi tanya jawab. Kemudian ada review. Kemudian ada link Google formulir. Nah, itu untuk penilaiannya. Selanjutnya untuk materi. Untuk materinya, Buana sudah share di Classroom dan di Google Sheet. Bisa dibuka di Classroom atau di Google Sheet. Materinya sudah dibaca atau belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Untuk membuktikan kalian sudah membaca materinya, berarti di sini Bu Ana coba cek di Kahoot-nya bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang kalian sudah baca di Classroom dan Google Sheet. Silahkan diambil HP-nya, dibuka Kahoot-nya. Yo, siapa? Duluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah semuanya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, go.
Ayo, kemarin Abil di podium 1. Sekarang siapakah yang di podium 1? Oke, siapa yang sekarang di nomor 1? Kita cek Abil Kinaya. Oke, tepuk tangan Abil Kinaya. Oke, lanjut soal yang kedua. Oke, kita yang kedua. Siapakah yang kedua? Apakah masih Abil? Masih Abil, oke. Abil Kinaya. Lanjut. Kita lihat. Masih Abil Kinaya. Good job, Abil. Kita lanjutkan. Oke, siapa ini yang merah 1? Kita cek. Abil Kinaya. Good job. Nah, mantul. Kita lanjut. Ada 9 yang merah. Coba lihat. Podiumnya siapa? Apa masih tetap Abil? Kita lihat. Safira nomor 3. 2. Abil nomor 2. Sekarang nomor 1-nya siapa? Siapa nomor 1? Najwa Afifa. Abil, kamu tergeser sama Najwa. Oke. Untuk kahotnya sudah selesai. Silahkan untuk orientasi masalahnya. Oke, kita lanjutkan materinya tentang orientasi masalah pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, orientasi masalahnya yaitu tentang SMP Muhammadiyah Duakmen yang siswanya suka jajan di toko. Jajannya itu banyak, ada Citos, Citatos, ada cappuccino, ya. Kemudian Bu Ana sudah share respondennya melalui Google Formulir. Jajan apakah yang sering kalian beli? Nah, ternyata banyak yang membeli adalah makaroni pedas. Kemudian lebih suka Citatos atau roti? Ternyata siswa-siswi SMP Muhammadiyah Duakmen lebih suka Citatos daripada roti. Setelah Bu Ana tanya, kenapa lebih suka Citatos daripada roti? Ternyata karena rasanya yang gurih. Kalian suka apa tidak? Nah, apakah terkena dampak langsung atau tidak? Nah, di sini ada yang terkena dampak langsung, ada yang tidak. Terkena dampak langsung ketika kondisi badannya itu tidak fit. Coba di sini, siapa yang suka makan makanan yang rasanya gurih? Oh, banyak sekali yang suka. Kenapa kok suka itu rasanya gurih? Enak sih ya, enak ya. Enak. Nah, kalau enak bagaimana untuk kesehatannya? Coba, kalau habis makan seperti itu ketika kondisi badannya fit bagaimana? Biasa saja. Tapi kalau kondisi badannya tidak fit? Sakit, pusing. Iya. Berarti itu ada dampaknya, baik dampak secara langsung maupun yang tidak langsung. Oke, selanjutnya untuk materinya kemarin kan sudah kalian baca di Classroom dan Google Sheet. Nah, untuk sedikit mengingatkan kembali tentang materinya, ya, kita akan lihat di materi pengingatnya. Nah, silahkan dibuka dulu, dibaca, diperhatikan di materi pengingatnya.
Ini ada pemanis, ada pengawetnya. Di situ ada dampak-dampaknya, diperhatikan dampak-dampaknya. Ini dampak jangka panjangnya ya, jangka panjangnya ini seperti ini. Ini untuk materinya. Nah, untuk materi ini tentang zat aditif pada makanan, ya. Kalau kalian makan makanan yang tadi katanya gurih, enak, manis, kemudian ada yang berwarna-warni seperti ini. Ini warnanya kan mencolok. Nah, berarti di sini ada zat aditifnya. Aditif pada makanan. Tadi sudah dilihat di materinya, ada zat aditif makanan yang buatan. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, gitu ya. Nah, ini nanti kalian selidiki di toko makanan-makanan yang mengandung zat aditif tersebut. Nah, di sini bagaimana? Apakah kita itu tidak boleh makan makanan seperti itu? Boleh apa tidak kira-kira? Boleh. Ya, sebenarnya dilarang tidak, tetapi kita harus mengukur bagaimana apa yang kita makan itu harus tercukupi atau tidak. Tidak boleh berlebihan. Kan di dalam agama kita juga tidak boleh kalau makan makanan itu berlebihan, ya. Harus dengan porsinya. Karena tidak mungkin kita melarang, pasti akan curi-curi kita akan makan-makan itu. Apalagi kalau anak-anak, ya apa tidak? Iya. Nah, selanjutnya di sini untuk materinya sudah selesai. Berarti di sini ada ya, bagaimana, Maila? Bu, berarti kita nanti penyelidikan ya Bu. Nah, penyelidikannya berupa apa saja Bu? Apakah praktik? Ya, terima kasih Maila, good job atas pertanyaannya. Nah, hari ini kita akan pengamatan. Pengamatannya berupa penyelidikan, yaitu 1, wawancara. Yang kedua adalah pengamatan zat aditif pada makanan, baik nanti yang alami maupun buatan, baik makanan maupun minuman. Kemudian kalian harus bisa menguatkan hasilnya melalui literasi digital. Nah, setelah literasi digital, kalian membuat mading, karya berupa mading tentang zat aditif pada makanan. Jadi sini kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti ada penyelidikan. Yang pertama berupa wawancara yang pernah tadi di awal Bu Ana sampaikan, wawancara. Yang kedua adalah pengamatan zat aditif makanan kemasan. Kemudian ada kaitan dengan literasi digitalnya. Kemudian terakhir adalah tentang penyelidikan berupa membuat mading tentang zat aditif makanan. Nah, di sini nanti zat aditifnya, alternatif solusi penggantinya juga harus dihubungkan di situ. Nah, silakan per kelompok untuk bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3, tap. Kelompok 1, Abil Ginaya. Kelompok 2, Zulfa. Kelompok 3, Aska. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya per siswa. Nah, per siswa silahkan
per anggota kelompoknya silahkan dikerjakan secara kelompok, bentuk secara koordinasikan dengan kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok silahkan koordinasi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Kamu yang wawancara ya? Ya boleh lah. Aku yang mati. Ya. Kamu yang Ya kayak sekarang boleh jadi. Ya, silahkan dikoordinasikan bersama kelompoknya. Ya, Abil? Izin kehormat. Oke, silahkan penyidikan langsung. Ya, Hanum? Bu izin kehormat mewawancara. Oke, sip. Silahkan lanjutkan. Bu, izin kehadiran mengambil data. Oh iya, oke, ambil data silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya Salsabila Hanum Pratiwi. Mohon izin untuk wawancara Mbak Zulfa. Maaf mengganggu waktunya dan mohon izin untuk wawancara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan untuk mewawancarai saya. Baiklah, pertanyaan pertama. Apakah banyak yang beli di toko ini? Alhamdulillah banyak. Apa sajakah yang paling sering cepat habis atau laris? Kalau di sini itu makaroni, Ya. terus minumannya teh tarik, cappuccino, dan makanannya pun berbagai jenis banyak. Baik, terima kasih, Mbak. Saya saranin untuk besok ada jusnya ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abil dari kelompok 1. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah Ibu sering belanja di Harmat? Sering ya. Apakah pernah membeli makanan atau minuman kemasan seperti Citatos, Citos, es teh, cappuccino, dan lainnya? Ya, kadang-kadang Bu Yuni beli makanan ringan itu untuk anak-anak. Ya. Lalu setelah makan atau minum itu, apakah ada hal negatif yang dirasakan dan upaya mencegahnya? Ini ya Pak, waktu Bu Yuni beli ini, Ya. nah ini, ya, pop mie kadang-kadang untuk persediaan kan
di rumah biasanya beli walaupun tidak sering untuk dikonsumsi gitu Iya. ya. Nah ini memang kalau makanan-makanan seperti ini ya cukup harus lebih hati-hati ya dalam Iya. pemilihannya. Betul. Kemudian kalau misalkan kita kadang-kadang beli makanan-makanan yang siap saji seperti ini, kalau kita tidak cocok gitu ya, itu bisa membuat tubuh kita juga tidak fit. Ya. Sudah cukup untuk pertanyaannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Iya, boleh bertanya? boleh. Lagi jajan ya? Iya, Jajan apa favoritmu? pasti. Apa dampak yang kamu rasakan kalau makan itu? Kalau saya lagi nggak fit, tenggorokan saya sakit. Tapi kalau saya lagi fit, ya nggak kenapa-napa. Oh, berarti badanmu lagi fit ya? Alhamdulillah, ya. Wah, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Ratna, Ya, boleh bertanya? boleh. Lagi jajan ya? Iya, Jajan apa favoritmu? kita tahu. Apa dampak yang kamu rasakan kalau makan itu? Kalau saya lagi nggak fit, tenggorokan saya suka gatal. Kalau saya lagi fit, ya nggak kenapa-napa. Berarti badanmu lagi nggak fit ya? Alhamdulillah lagi fit. Makanya saya juga. Oke, terima kasih Ya, Ratna. Bagaimana? Mading kelompok 1? Benar sedikit lagi, Bu. Oke, siap, lanjutkan. Bagaimana? Benar lagi, Bu. Kelompok 2 ya, lanjutkan. Kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Oke, sip, lanjutkan. Ya, dilanjutkan. Ya, silahkan duduk. Ya, silahkan dilanjutkan untuk literasi digitalnya. Siapkan Google Sheet-nya, dilihat untuk mencari solusi-solusinya. Dilihat Google Sheet-nya dan Google Classroom-nya. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Ya, tinggal dicatat ya. Kelompok 2, bagaimana literasi digitalnya? Ya, dilanjutkan sambil ditulis solusi dan kesimpulan dari penyelidikannya. Kelompok 3 bagaimana? Ya, literasi digitalnya oke, sip. Tinggal ditulis ya. 5 menit lagi bisa selesai ya? Iya. Oke, 5 menit lagi selesai, kita lanjutkan untuk presentasi hasilnya.
Ya. Sudah selesai nih madingnya? Oke, sip. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, siap presentasi kelompok 1? Oke, silahkan siapkan untuk siapa yang akan untuk presentasi hasilnya. Kemudian untuk kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, sip. Kelompok 3 udah siap presentasi? Sudah. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi hasilnya. Ada presentasi hasil dan menempel hasil karya madingnya. Silahkan yang pertama terlebih dahulu adalah kelompok 1. 1, 2, 3, yuk. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silahkan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Identifikasi masalah. Banyak siswa Muhammadiyah dua Kebumen yang suka jajan makanan kemasan seperti es teh, cappuccino, teh tarik, mie instan, mie cup, citatos, citos, dan lain sebagainya. Hal itu membuat tubuh yang didapit menjadi mudah terkena dampak seperti batuk, radang tenggorokan, dan ada juga yang riwayat tikus mudah kambuh. Rumusan masalah. Apa saja Pak zat aditif buatan dan aturan penggunaannya? Bagaimana upaya atau solusi agar dapat mengurangi dampak negatif konsumsi makanan kemasan? Durasi 15 menit, tempat dan rumah narasumber Ibu Yuni. Apakah Ibu sering belanja di Alfamart? Apakah pernah membeli makanan dan minuman kemasan seperti citatos, citos, es teh, cappuccino, dan lainnya? Setelah itu makanan atau minuman itu apakah Kelompok 2 dan 3 perhatikan. Kelompok 1 ya. Jawaban dari narasumber. Cukup sering belanja di toko. Yang kalau makanan kemasan ya seperti mie cup, kan kalau pas hujan seger dimakan karena cuaca hujan kan dingin seperti akhir-akhir ini. Dan kalau saya paling minuman kemasan itu cappuccino. Kalau efek yang saya rasakan itu seperti kondisi didapit. Ya jadi tenggorokan sehingga batuk. Maka harus sesegera mungkin minum air putih hangat, minum madu atau susu murni biar tubuh lebih fit. Solusi lain ya biar tidak makan ikan, dia bawa bekal dari rumah makanan yang menggunakan penyedap alami seperti garam, gula, bawang, dan semua bumbu dapur. Membawa minuman ya yang menggunakan gula alami atau madu. Hasil dari wawancara kelompok kami. 1. Nama makanan, tomi atau mie sedap. Warna alami tidak ada, warna buatan sarbasin. Dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, meningkatkan hiperaktivitas anak, menimbulkan efek samping langsung seperti ruam kulit, rinitis, radang tenggorokan, dan asma. 2. Nama kemasan, cappuccino, warna alami coklat. Nama makanan pop-mie atau mie sedap. Pemanis alami gula buatan tidak ada, pengawet alami garam buatan antioksida dan TBHQ. Penyedap alami garam, bawang merah, bawang putih buatan MSG. Pewarna alami tidak ada buatan tartazin. Nama minuman green tea, pemanis alami gula buatan sakarin. Pengawet alami tidak ada buatan tidak ada. Penyedap alami gula buatan tidak ada. Pewarna alami teh hijau buatan pasta hijau. Alternatif solusinya adalah dengan mengganti sakarin dengan gula tebu atau gula aren atau madu. Mengganti pewarna buatan tartazin warna kuning itu dengan kunyit dan penyedap MSG diganti dengan rempah-rempah dapur dan garam yang takarannya cukup dan dirasa lebih gurih. Agar mencegah dampak negatif zat aditif tersebut, maka harus memberi edukasi tentang apa saja zat aditif alami dan buatan serta bahaya kesehatannya. Kesimpulan, setelah menyelidiki kandungan zat aditif buatan, maka dapat diperoleh bahwa zat aditif buatan dampaknya berbahaya bagi tubuh. Meski kita tidak bisa melarang seutuhnya, untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak sakit, maka perlu asupan nutrisi yang cukup dan mengganti zat aditif buatan ke aditif alami.
dan dibuat tatanan lebih menarik agar mudah diingat orang. Refleksi kelompok. Hal yang sudah dilakukan dalam kelompok 1 sudah melaksanakan penyelidikan sesuai LKPD. Hambatan masih kurang teliti supaya kami dapat memperbaiki diri. Tindak lanjut, lebih teliti lagi dan dapat manajemen waktu. Ada yang menanggapi? Saya. Ya silakan saja. Tadi yang kalian amati, makanan dan minuman kemasannya itu apa saja? Lalu zat aditif yang ada itu ada berapa macam? Saya akan menanggapi pertanyaan dari Safira. Tadi ada satu makanan kemasan dan satu minuman kemasan. Nah, makanan tersebut yang biasa saya lihat saat istirahat banyak yang beli. Ada Citatos sama Frisky. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah. Silakan dilanjutkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan madingnya dipasang terlebih dahulu. Ya, silahkan duduk kembali. Silahkan kelompok 2 untuk presentasi hasilnya. Kelompoknya Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Identifikasi masalah. Banyak siswa sambil membaca dokumen yang suka jajan makanan kemasan seperti es teh cup, cappuccino, teh tarik, mie instan, mie cup, Citatos, Cheetos, dan lain sebagainya. Hal itu membuat tubuh yang tidak fit menjadi mudah terkena dampak seperti batuk, radang tenggorokan, dan ada juga yang riwayat tipes mudah kambuh. Rumusan masalah. Apa sajakah zat aditif buatan dan aturan penggunaannya? Bagaimana upaya atau solusi agar dapat mengurangi dampak negatif konsumsi makanan kemasan? Durasi 15 menit, tempat darurat, narasumber bersuka. Hasil wawancara. Nama makanan pedas, warna alami cabai, warna buatan tidak ada, dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Meningkatkan hiperaktivitas anak pada 1-10 dari 10.000 orang, menimbulkan efek samping langsung seperti kultukarin, ruam kulit, asma, purpur kulit lebam, dan anafilaksis sistemik shock. Nama minuman. BD, warna alami, teh hijau, warna buatan tidak ada, dampak negatif jika dikonsumsi berlebih dalam jangka panjang tidak ada. Nama makanan atau minuman kemasan. 1. Makaroni pedas, pemanis, gula, pengawet alami, garam, pengawet buatan, antioksidan, penyedap alami, garam, bawang merah, bawang putih, bumbu dapur, penyedap buatan, MSG, warna buatan, tartazin. 2. Green tea, pemanis alami, gula, pemanis buatan, safari, pengawet tidak ada, penyedap alami, gula, pewarna alami, teh hijau, pewarna buatan, pasta hijau. Setelah penyelidikan, dapat lebih memaji tentang zat aditif kandungannya dari pewarna, pengawet, pemanis, pewarna makanan baik alami maupun buatan. Solusi alternatif untuk mencegah dampak negatif zat aditif buatan antara lain menghindari konsumsi makanan tersebut dan mengganti zat buatan menjadi zat alami. Kesimpulan, setelah menyelidiki kandungan zat aditif dan buatan, maka dapat diperoleh bahwa zat aditif buatan dampaknya berbahaya bagi tubuh dan harus mengerti dampak apa saja yang terjadi pada setelah mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif buatan. Refleksi kelompok. Hal apa saja yang sudah dicapai? 1. Sudah melaksanakan penyelidikan dengan baik. Hambatan. Kurang dapat menggali jawaban dari pertanyaan. Tindak lanjut. Harus banyak belajar dan membaca agar dapat mengedukasi masyarakat bahaya zat aditif makanan, khususnya formalin dan boraks yang jelas dilarang oleh pemerintah. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Dari hasil wawancara dan penyelidikan kalian, menurut ringkasan kalian itu kalau solusi untuk mengganti zat aditif pada es teh istri pakai apa yang menarik? Oke, saya akan menanggapi. Kalau menurut saya, biar anak-anak yang jajan teh sisri yang ada pemanis buatannya, maka membuat teh seduh diberi gula alami atau membuat jus buah tapi dengan gula alami atau pakai madu. Oke, terima kasih. Ya, saya. Dari
Berarti tadi kelompok kalian nyaranin ada jus nggak di sana? Iya tadi Hanum. Oh, oke. Sampai sininya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya Zulfa. Silahkan madingnya dipasang di papan kemudian ditulis. Oke. Dilanjutkan kelompok 3, silahkan kelompok 3 untuk presentasi hasilnya. Yuk, kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Identifikasi masalah. Banyak siswa SMP Muhammadiyah 2 Bumen yang suka jajan makanan kemasan seperti es teh cup, cappuccino, teh tarik, mie instan, mika, citatos, dan lain sebagainya. Hal itu membuat tubuh yang tidak fit menjadi mudah terkena dampak seperti batuk, radang tenggorokan, dan juga yang riwayat tipes mudah kambuh. Rumusan masalah. Apa sajakah zat aditif buatan dan aturan penggunanya? Bagaimana upaya atau solusi agar dapat mengurangi dampak negatif konsumsi makanan kemasan? Durasi 15 menit. Tempat Harmat, narasumber Ratna dan Nabila. Hasil wawancara kelompok 3. Saya selama mengamati makanan yang paling digemari yaitu citatus dan presti. Berdasarkan hasil penyelidikan, nama makanan atau minuman kemasan tidak tahu pewarna alami, garam, pewarna buatan, tartazin, dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Meningkatkan hiperaktif anak pada 1-10 dari 10.000 orang. Menimbulkan efek samping langsung seperti urtikaria, rinitis, asma, gula, dan anafilaksis sistemik. Berdasarkan hasil penyelidikan di toko dan disesuaikan dengan menggunakan literasi digital yang identifikasi aditif alami dan zat aditif buatan pada makanan minuman. Nama makanan citatos, pemanis alami, gula, pengawet alami, jagung, pengawet buatan, kalium karbonat, penyedap alami, garam, penyedap buatan MSG, pewarna alami tidak ada, pewarna buatan tartazin, minuman kemasan, presti, pemanis alami, gula, pemanis buatan sakarin, pengawet alami tidak ada, pengawet buatan natrium benzoat, pengawet buatan kalium sorbat, penyedap alami, ekstrak teh melati. Berdasarkan penyelidikan tersebut, bagaimanakah alternatif solusi untuk mengurangi konsumsi zat aditif buatan pada makanan atau minuman kemasan? Setelah penyelidikan, dapat lebih mengerti tentang zat aditif kandungannya dari pewarna, pengawet, pemanis, warna makanan, baik alami maupun buatan. Solusi alternatif untuk mencegah dampak negatif zat aditif buatan antara lain adalah menghindari konsumsi makanan tersebut dan mengganti zat buatan menjadi zat alami. Kesimpulan, setelah penyelidikan kandungan zat aditif dan buatan, maka dapat diperoleh bahwa zat aditif buatan dampaknya berbahaya bagi tubuh dan harus mengerti dampak apa saja yang terjadi pada saya setelah mengkonsumsi makanan mengandung zat aditif buatan. Refleksi kelompok. Hal apa yang sudah dicapai? Sudah melaksanakan penyelidikan bersama kelompok. Hambatan, kurang cekatan sehingga kurang dapat tepat waktu. Tindak lanjut, harus belajar lebih cepat. Adakah yang akan menanggapi? Saya. Oke, silakan. Saya akan menanggapi. Dampaknya dapat terjadi. Menurut kalian, apakah dampak jangka panjang pada zat pandan dan terus pencegahannya? Saya akan menanggapi. Dampaknya dapat terjadi kerusakan organ tubuh bagian dalam seperti
seperti hati, ginjal. Kalau asesulfam K dapat menjadi zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau kebanyakan MSG selain zat karsinogen juga dapat terkena cairan sindrom restoran. Baik, terima kasih Akmal. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Silahkan madingnya ditempel terlebih dahulu. Nah, dipasang terlebih dahulu. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah presentasi dengan semangat dan dengan teliti, hati-hati dalam penyelidikannya. Nah, sekarang Bu Ana akan mengecek madingnya, mading kelompok 1. Bagaimana? Mading kelompok 1 bagus apa tidak? Bagus. Kemudian ada bahayanya, oke, sip. Ada identifikasinya, oke, bagus. Mading kelompok 2 bagaimana? Bagus? Oke, mading kelompok 2 juga bagus. Ada zat alaminya apa saja, zat buatannya, kemudian bahayanya, oke. Oh, ada komiknya juga. Oke, bagus. Kemudian kelompok 3 bagus ya? Bagus juga. Kemudian di sini ada narasinya. Oke, good. Ada MSG itu bahayanya apa saja, kemudian natrium benzoat itu apa saja bahayanya. Oke, sip. Kemudian sekarang silahkan ketua kelompoknya mendokumentasikan madingnya supaya nanti bisa di-share di IG dengan di-tag IG-nya Bu Ana. Silahkan ketua kelompoknya didokumentasikan terlebih dahulu madingnya. Yuk, 1, 2, 3, lanjut. Di foto madingnya. Jangan lupa nanti di tag ya untuk IG-nya. Nah, sekarang madingnya sudah bagus, kemudian sudah di-share di IG, sudah semua ya? Sudah. Oke, silahkan untuk demi kenyamanan kalian untuk mengerjakan Google formulir, silahkan kembali ke tempat duduk semula terlebih dahulu biar nyaman. Ya, dengan tertib, dengan tenang, dengan semangat untuk akan mengerjakan Google formulirnya. Sudah siap semuanya? Sudah nyaman duduknya? Oke, silahkan dibuka Google formulirnya. Silahkan kerjakan link Google formulirnya 5 menit cukup itu. Silahkan dikerjakan link Google formulirnya di Classroom. Sudah diisi di Classroom. Yang zat aditif. Zulfa sudah, oke, sip. Yuk dilanjut. Ya. Dibuka Classroom-nya, lalu ada Google formulirnya, dikerjakan untuk pemahaman kalian dari penyelidikan materi hingga tadi presentasi. Bagaimana kalian sudah bisa mengerti apa yang kalian selidiki tadi. Silahkan dikerjakan Google formulirnya. Hanum sudah? Ya. Kalau sudah langsung dikirim. Jangan lupa pastikan respondennya sudah terkirim.
Silva sudah? Sudah. Good job. Hanum sudah? Sudah. Good. Kinsa udah? Udah, good. Oke, Akmal sudah? Sip. Aska sudah? Oke, good job. Najwa? Bentar lagi, oke. Maila sudah? Sip. Tinggal yang belum? Ana sudah? Bentar lagi, oke. Apil bagaimana? Dah, oke, good. Ana sudah? Sudah. Sip. Tinggal Safira. Sudah belum Safira? Sebentar lagi, oke. Silahkan bagi yang sudah, HP-nya diletakkan kembali di mejanya supaya kita bisa pembelajaran diulang kembali, dilanjut kembali. Ya, sudah? Oke, good. Silahkan diletakkan semuanya. Setelah evaluasi dengan Google Formulir, sekarang review pembelajaran pada pagi hari ini dulu. Siapa yang bisa mereview pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, silahkan Abil. Saya Abil dari kelompok 1. Dari materi ini saya dapat mempelajari zat aditif buatan dari macam-macamnya, dampaknya bagi kesehatan, dan solusi alternatifnya. Oke, terima kasih Abil atas reviewnya. Ada lagi? Oke, silahkan Safira. Saya Safira dari kelompok 3. Kalau menurut saya, hal apa yang dapat diambil dari materi ini adalah dengan mengetahui zat aditif makanan, maka kita dapat lebih teliti dan waspada terhadap makanan yang kita konsumsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Safira atas reviewnya. Sekarang dari pembelajaran tadi, penyidikan, kemudian ada review. Siapakah di sini yang akan bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Hanum. Dengan demikian, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah zat aditif pada makanan dibagi menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, untuk zat aditif tersebut berupa pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan pemberi aroma. Oke, terus? Pewarna alami itu ada kuning dari kunyit dan hijau dari daun suji. Untuk buatan ada tartazin kuning, parmesan merah, dan sebagainya. Untuk pewarna yang sangat dilarang adalah rodamin. Pengawet alami seperti pengaringan dan pengasapan. Nah, yang buatan itu ada natrium benzoat, sedangkan yang dilarang adalah boraks dan formalin. Penyedap alami dari bumbu dapur yang buatan dari vetsin berupa MSG mononatrium glutamat. Pemanis alami dari gula tebu, aren, madu, dan kurma. Yang buatan dari sakarin, sorbitol, asesulfam-K. Untuk asesulfam-K itu cenderung mengandung banyak zat karsinogen jika konsumsi dalam jangka panjang. Juga zat aditif buatan lain pasti akan menimbulkan efek negatif seperti kerusakan organ dalam yaitu syaraf, hati, dan pankreas. Contohnya, mudah terserang kanker, anemia karena kurang ada gizi, dan sulit fokus karena efek penyedap, dan masih banyak yang lainnya. Solusi pengganti makanan yang mengandung zat aditif yaitu membuat atau membeli makanan yang lebih alami. Contoh, membuat jus menggunakan buah dan tebu atau madu, menggunakan makanan yang menggunakan pewarna, penyedap, dan pengawet yang alami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hanum atas kesimpulannya. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Hanum, zat aditif itu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, zat aditif ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Nah, di sini nanti ada pewarnanya. Pewarna alaminya itu biasa kalau warna hijau adalah bisa pakai daun suji. Kemudian pengawetnya bisa pakai green FCF. Nah, nanti juga ada pemanisnya. Pemanisnya itu ada pemanis alami yang dari gula tebu, gula aren gitu ya. Bisa pakai madu, tapi juga ada gula yang buatan yaitu dari sakarin, ada sorbitol. Nah, itu yang biasa di kemasan makanan. Ada juga yang menggunakan asesulfam-K. Nah, tapi kalau asesulfam-K itu ada zat pencetus kanker. Jadi lebih baik dihindari. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memakan makanan yang ada zat tambahannya, baik pewarna alami, baik pewarna, pengawet, penyedap maupun pemanis. Nah, di situ
kita tinggal menyaring. Yang berbahaya itu yang mana sih? Kita mengkonsumsinya atau makannya itu boleh, tetapi harus dengan kadar yang sesuai, ya, tidak boleh berlebihan. Nah, untuk selanjutnya, materi berikutnya, untuk tugas berikutnya, nah ini tentang solusi yang kalian tadi buat, yaitu tentang membuat alternatif solusi supaya kita tidak menggunakan zat yang buatan, tetapi menggunakan zat alami. Silahkan nanti di rumah kalian membuat makanan atau minuman yang menggunakan zat-zat aditifnya adalah zat alami. Gitu ya. Ya, silahkan Maila. Dikerjakan kelompok ya, Bu? Ya, dikerjakannya per kelompok. Jadi nanti per kelompok di rumah mengerjakan, kemudian nanti pantauannya dari Bu Ana itu melalui WA group. Jadi per kelompok nanti membuat solusi-solusi alternatifnya menggunakan zat-zat aditif yang alami, baik makanan maupun minuman. Silahkan nanti disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, refleksinya bagaimana? Pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, semangat, dan asik. Coba, masih semangat apa tidak hari ini? Semangat. Nah, masih semangat apa tidak hari ini? Oke, kalau Bu Ana bilang semangat, kalian bilang semangat, yang semangat ya. Semangat? Masih semangat? Oke, sip. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kalian sudah bagus, sudah aktif, sudah semangat, sudah have fun. Jadi kalian harus meningkatkan itu supaya pembelajaran kalian itu bisa masuk ke kalian. Ilmu kalian yang dapatkan bisa masuk dan bisa diterima dengan baik. Dan bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyemangati kalian, untuk memotivasi kalian belajar, jangan lupa belajar itu tidak harus ada di sekolah, tetapi juga ada di rumah. Jadi di rumah tetap kalian harus belajar. Walaupun dalam keadaan pandemi tidak boleh malas, harus tetap semangat untuk belajar. Protokol kesehatannya tetap. Nah, sekarang silahkan hand sanitizer-nya dipakai supaya kalian tetap aman, tetap sehat. Nah, pakai semuanya. Sudah dipakai semuanya? Oke. Sekarang kalian karena sudah memakai hand sanitizer semuanya, alat tulisnya dirapikan, kita baca hamdalah bersama. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silahkan Hanum memimpin doa untuk teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo. Allahumma arinal haqqo haqqo. Warzuqna istibana. Warzuqna istibana. Wa arinal batila batila. Wa arinal batila batila. Warzuqna istinaba. Warzuqna istinaba. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.